Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak dimanapun berada. Kami dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan tentang merencanakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Hani Marini SPD SD, Ibu Darmila Putri SPD, dan Ibu Mila Sulfa SPD. Adapun visi guru penggerak yang kami sepakati adalah terwujudnya generasi yang berprestasi dan berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Elemen dimensi profil pelajar Pancasila yang kami tuangkan di dalam visi adalah unggul dalam prestasi yaitu kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Berkarakter yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan gotong royong. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Adapun aset yang dapat dimanfaatkan dalam mewujudkan prakarsa perubahan tersebut adalah yang pertama, sarana dan prasarana sekolah, yang kedua, sumber daya manusia, yang ketiga, sumber daya alam, yang keempat, motivasi dari semua pihak. Dalam merumuskan visi guru penggerak, kami menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif tersebut, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang pertama, buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnosis. Yang kedua, ambil pelajaran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Adapun pertanyaannya, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Dan bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, mencari referensi tentang guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Pertanyaannya, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana perasaan saya ketika pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Saya merasa senang dan bersemangat untuk terus meningkatkan kreativitas peserta didik dan mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila serta berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut.
Selanjutnya, jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Adapun pertanyaannya, yang pertama, apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Adapun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, yang pertama membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran, dan pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Yang terakhir, atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja dari kelompok kami. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.